Nah, misalkan teman-teman didatangi DC Kredit Pintar, tiba-tiba DC datang ke rumah. Saran saya buat teman-teman ya, kalian misalkan tidak ada dana didatangi DC, saran saya kalian nggak usah janji kapan mau bayar, nggak usah ya. Nggak usah janji-janji intinya bulan depan atau hari apa. Kalian jangan informasi seperti itu. Misalkan teman-teman memang tidak ada dana, tinggal kalian diam, iya Pak, kalau sudah ada dana saya bayar. Kalian nggak usah menjanjikan ke DC. Misalkan kalian didatangi DC ya, jangan menjanjikan tanggal berapa, hari apa, nanti saya ada uang. Jangan ya, jangan ngasih janji seperti itu agar Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang aplikasi kredit pintar. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, waspada jika teman-teman gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya, dimanapun kalian berada. Di sini saya akan berbagi pengalaman gagal bayar di aplikasi kredit pintar teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja di sini saya akan bahas teman-teman ya. Untuk aplikasinya ini sudah saya buka ya, untuk aplikasi kredit pintar. Jadi untuk aplikasi kredit pintar ini teman-teman, aplikasi legal ya. Jadi sudah resmi OJK teman-teman ya untuk aplikasi kredit pintar. Jadi buat teman-teman saya ingatkan lagi, buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar, waspada misalkan teman-teman gagal di aplikasi kredit pintar ini. Oke, di sini teman-teman, untuk pengalaman saya pribadi untuk aplikasi kredit pintar ini sudah telat ataupun gagal bayar ya. Oke, kita buka untuk tagihannya di sini teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat untuk tagihan itu 6 juta. Jadi lumayan ya, lumayan besar untuk tagihan di aplikasi kredit pintar. Untuk total 6 juta ini sudah plus bunga ya atau denda teman-teman ya. Jadi ini sudah total keseluruhan. Nah di sini di bagian bawah ini ada dua cicilan ya. Cicilan yang pertama itu 2.341.000 sekian ya. Keterlambatan 365 hari, artinya sudah 1 tahun lebih ya. Nah kemudian untuk cicilan yang kedua di sini keterlambatan 365 hari, 3.700 sekian. Jadi total keseluruhan 6 juta. Ini sudah plus bunga atau denda ya. Untuk bunganya sudah berhenti karena sudah lewat dari 3 bulan. Nah misalkan teman-teman masih belum lewat dari 3 bulan ya, misalkan teman-teman masih belum lewat dari 3 bulan, misalkan kalian masih belum lunas di aplikasi tersebut, kemudian telat bayar ya, masih belum sampai 3 bulan, itu akan bertambah untuk bunganya ya. Kalau sudah lewat 3 bulan atau melebihi 3 bulan, untuk bunga itu sudah stop, jadi sudah berhenti. Contohnya seperti ini ada 2 cicilan, jadi 6 juta ini sudah stop karena sudah lewat dari 3 bulan. Percicilan sudah lewat dari 3 bulan, jadi sudah stop di 6 juta. Oke, untuk aplikasi kredit pintar teman-teman ya, di sini saya menginformasikan ya. Jadi buat teman-teman harus waspada karena aplikasi kredit pintar ini memang ada DC-nya teman-teman ya. Tapi sebagian dari teman-teman juga banyak yang gagal bayar tapi aman tidak didatangi DC. Salah satu contoh di sini saya pribadi untuk aplikasi kredit pintar ini ya teman-teman, tagihan 6 juta ya. Tagihan 6 juta ini sudah lewat 1 tahun, ini masih aman dari DC lapangan ya. Jadi nggak ada DC-nya. Sebenarnya kalau ini memang didatangi untuk pinjaman saya ini 6 juta, harusnya dari dulu sudah didatangi, waktu telat hampir 2 bulan bahkan 3 bulan harusnya didatangi ya. Tapi ada sebagian dari teman-teman yang gagal bayar ya, cuman tagihan 1 juta, bahkan ada yang 2 juta, itu ada yang didatangi ya. Jadi tidak harus teman-teman ya, tapi buat teman-teman harus waspada juga misalkan kalian gagal bayar di aplikasi kredit pintar, karena aplikasi kredit pintar memang ada DC-nya, tapi tidak semua teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar itu tidak wajib didatangi DC. Karena salah satu contoh ini 6 juta sampai sekarang ini nggak didatangi DC, tapi sudah pasti resiko
yang paling berat ini sebenarnya untuk aplikasi kredit pintar ya, buat teman-teman yang masih belum paham untuk resiko yang paling terberat lah ya, itu BI checking kalau kalian nggak bayar di aplikasi kredit pintar ini. Nah, sampai kapan Bang, kapan kita kena BI checking ya kalau kita nggak bayar di aplikasi kredit pintar ya? BI checking itu misalkan teman-teman sudah lewat dari 3 bulan, itu biasanya BI checking 3 bulan 4 bulan. Kalau kalian masih belum bayar, itu sudah kena blacklist ya, kurang lebih ya. Misalkan teman-teman pengen tahu, penasaran bener nggak Abang ini kalau kita gagal di aplikasi kredit pintar itu kena BI checking atau blacklist, kalian bisa cek ke bank ya. Untuk tagihan kalian cek aja ke bank, daftar kalian, nama kalian, itu kelihatan di situ kalau kalian ada BI checking atau enggaknya ya. Misalkan kalau kalian mau ngecek ya, kalau sudah lewat 3 bulan atau masih belum ada 3 bulan, kalian cek kira-kira 4 bulan. Kalau masih belum ada, kalian cek 5 bulan ya. Di situ pasti ketahuan kalau kena BI checking. Jadi di sini saya informasikan buat teman-teman ya, tidak semua ya, cuman waspada aja, tidak semua teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini didatangi DC ya. Salah satu contoh ini 6 juta sampai sekarang ini aman. Bang, daerah mana Bang? Nih daerah Jogja. Daerah Jogja ada sebagian dari teman-teman yang didatangi DC gitu. Jadi daerah Jogja juga ada sebagian yang didatangi, tapi banyak juga yang tidak didatangi. Nah seperti itu. Jadi nggak tahu kenapa teman-teman ya, ada yang didatangi, ada yang nggak. Meskipun daerah Jawa Barat itu banyak yang gagal bayar, tapi ada yang didatangi, ada yang nggak seperti itu. Jadi cuman saya menginformasikan waspada aja ya. Jadi pada intinya kalian nggak usah takut misalkan kalian gagal bayar di aplikasi kredit pintar, karena semua resiko gagal bayar di aplikasi kredit pintar itu kebanyakan teman-teman yang bikin panik itu biasanya kalau sudah lewat 3 minggu atau 1 bulan, biasanya dapat WA dari pihak DC itu besok mau datang DC ya, DC lapangan mau jemput dana ke rumah Anda ataupun ke tempat Anda bekerja, kayak gitu yang bikin panik. Sebenarnya kalau kalian dapat WA kayak gitu, itu nggak bakalan datang untuk DC-nya ya, karena DC datang itu tidak menginformasikan seperti itu ya, biasanya senyap ya. Kenapa Abang kok tahu kalau DC kredit pintar mau datang senyap? Iya, karena banyak dari teman-teman yang informasi ke saya, Bang saya didatangi DC, nggak ada WA, nggak ada telepon, tiba-tiba datang. Nah seperti itu. Jadi misalkan teman-teman gagal bayar, kemudian dapat WA, dapat surat, dapat video, dapat kiriman ya DC lapangan yang ada di rumah nasabah kayak gitu, itu nggak bakalan datang 100%. Kalau memang DC itu datang biasanya senyap, tiba-tiba datang kayak gitu, nggak menginformasikan kayak kalian dapat WA besok mau datang siapkan dana full, itu bohongan, itu gertak-gertak kalian. Makanya buat teman-teman kuatin mental aja, cuman waspada takutnya tiba-tiba didatangi. Nah Bang, misalkan kita didatangi DC kredit pintar gimana Bang kalau kita nggak ada dana? Kalian nggak usah panik, tinggal bilang ya, iya Pak masih belum ada dana. Kalau sudah ada dana pasti saya bayar lewat aplikasi. Meskipun dari pihak DC itu maksa kalau kalian nggak ada dana, ya sudah tinggal bilang ya, iya Pak masih belum ada dana. Kalau sudah ada dana saya bayar lewat aplikasi. Meskipun ada tawaran bayar pokoknya saja atau apa, kalau kalian nggak ada dana mau gimana? Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman saran saya, kalau kalian memang didatangi DC, kalian nggak usah janji tanggal berapa, hari apa, bulan apa. Jangan kalian ngasih janji ke DC. Misalkan teman-teman didatangi DC, jadi kalian diam aja, kalau sudah ada dana saya bayar Pak. Nggak usah janji bulan depan, bulan tahun depan ataupun ya hari apa. Jangan kalian janji seperti itu ya. Ya, kalau janji-janji kayak gitu biasanya DC datang lagi, bisa sampai 2 kali ataupun 3 kali seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah informasi yang bisa saya infokan buat teman-teman subscriber saya ataupun penonton di channel saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya akhiri untuk video kali ini, tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.